Buset! Buset! Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioscom Channel. Hari ini saya ingin eksperimen bagaimana cara memboosting kecepatan SSD SATA atau NVMe. Gen 3 bisa, Gen 4 bisa. Biar lebih cepat 1 kali lipat atau 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang tertulis di DOS-nya. Biasanya kalau SSD SATA kan 500 mega, kalau NVMe Gen 3, Gen 4 ya 1000, 2000, 3000 sampai 5000. Kalau Gen 4 ya di 5000 sampai ke 7000, Gen 5 10.000. Gimana kita bisa memposting lebih cepat daripada yang ada di DOS-nya? Saya menggunakan satu software aja, dan software ini tuh cukup 1 kali klik dan hasilnya lumayan, bro. Sebenarnya ini bukan eksperimen saya, jadi ini itu saya juga lihat di YouTube luar negeri. Dia memakai software ini loh, lah kok bisa kenceng? Akhirnya saya coba di rumah, punya saya juga bisa kenceng. Saya coba di toko, bisa kenceng. Sekarang saya praktekkan, bro. Nah, ini saya pakai SSD NVMe Gen 4 Kioxia Xperia Plus. Ini speednya di 5700, tapi kalau di DOS-nya ini tulisannya 5000 Mbps. Kita akan coba maksimalkan kecepatan read dari NVMe Kioxia ini, bro. Biasanya kan kalau orang overclock itu di prosesor, di memori, ada yang di power supply, di video mana saya kurang paham itu. Intinya ya di situ aja lah, bro. Gimana kalau dengan NVMe? Ini sekarang saya tes, kita akan tunggu hasilnya. Check it out. Nah, ini adalah hasil dari Kioxia Xperia Plus J3. Disclaimer dulu ya, ini bisa berhasil, bisa tidak, bro ya. Ini adalah speed default bawaannya, itu di 5897, write-nya di 3975, di DOS-nya tulisannya 5000 Mbps, jadi dikasih bonus 897 dengan panas 50 derajat. Ini adalah NVMe Gen 4. Ada 1 tera, ada 2 tera, bro. Ada 2 macam. Ada yang pakai heatsink seperti gini. Ini bisa dipasang di PS5. Biarpun ada heatsinknya, tetap tidak mengganggu tutup dari PS5. Bisa dipasang. Lebih adem otomatis daripada yang non heatsink. Ada yang seri Pro itu pakai di RAM. Kioxia ini adalah perusahaan dari Jepang. Kalau saya cek di internet, bro ya. Kioxia Corporation ini dari Jepang. Ini adalah perusahaan yang membuat flash memory. Jadi dia membuat wafer. Nah ininya loh, bro. Nah ini chipnya ini untuk disebar ke banyak brand. Misalkan brand A pakai chipnya Kioxia, brand B pakai chipnya Kioxia. Nah kalau Kioxia Xperia Plus J3 ini, pabrik Kioxia membuat brand namanya Kioxia. Nah seperti gini, bro. Ini kontrolnya pakai Phison ya, controller berkualitas. Jadi Kioxia dari Jepang membuat 3D flash, UFS, eMMC, SLG NAND memory, XL flash, enterprise SSD, data center, client SSD, macam-macam. Jadi apapun yang berbau flash memory. Nah, sebelum saya ngetes hasilnya, saya menggunakan namanya Dymax IO. Jadi di dalam Dymax IO ini terdiri dari software Disk Keeper, Velocity, dan SSD Keeper. Ini semuanya dirangkum menjadi Dymax IO. Nah, ini software khusus untuk virtual mesin, untuk server, untuk mempercepat kerja input dan output data pada storage, bro. Dia memiliki banyak fungsi ya di sini ya. Yang paling ciamik itu ada Intellery Write. Jadi ini secara otomatis mencegah penulisan dan pembacaan yang sangat kecil terputus-putus, acak yang mengganggu kinerja antara OS dan storage. Ada Intellery Memory, merupakan teknologi pengoptimalan pembacaan input dan output secara cerdas. Ada InViz-Stacking dan lain-lain. Jadi memang dikhususkan untuk storage ya ini ya, bro ya. Setelah diinstal, next, maka akan masuk ke localhost seperti gini. Nah, ini adalah Velocity-nya. Jadi di sini menyimpan semua data-data yang pernah kamu buka. Jadi tidak perlu dipanggil ulang. Ya, di RAM secara software lah, bro. Nah, di sini ada dashboard, kamu bisa lihat data apa aja yang pernah dibuka, performanya, analistik. Di sini ada
Manage configuration. Nah, ini adalah kelebihan dari Velocity, bro. Ada 3 yang perlu kamu centang ya, yang tidak ada di Windows. Jadi dia mengenable Internally Memory Caching Technology secara software. Yang kedua, enable Internally Write yang tadi saya bilang tadi. Yang ketiga, itu ada enable File Performance Optimization. Setelah ini dicentang, secara otomatis kita apply, baru di tes. Jadi yang tadi 5.800 sekian itu tanpa memakai Velocity, kalau yang ini pakai Velocity. Sekarang saya coba tes menggunakan Velocity dengan mengenable 3 menu ya bro. Kita akan lihat. Semoga read-nya bisa tambah kenceng. Buset! Buset! 7.808 bro, ngeri. Jadi naik berapa bro? Naik 3000 Mbps dari dosnya ini bro. Nah ini ya, dari dosnya. Ini folder D Kioxia Xperia plus J3. Ini real ya, bukan editan bro. Ngeri bro. Kita tunggu sampai kelar ya. Ini saya cepatan aja videonya bro. 8.000 bro, buset, 8.000. Kita tunggu yang ketiga, keempat. 400, wah jeblesnya dalam. Ini sudah di 4K test ini bro. Wah turun bro, 400. Jadi yang pertama, kedua ini gila, ini nggak main-main ini. Gimana dengan write-nya? Semoga lebih tinggi. Tadi 3000 sekian ya. Kita akan lihat write-nya bro. 3.960 ya, naik sedikit. Berarti yang paling kenceng ada di read-nya. Hampir 4.000 bro. Hampir 4.000 ini. Hampir 4.000. Semoga terus naik ini. Tapi yang paling dominan di read-nya ya, dari 5.800 ke 7.800, bonus 2.000 Mbps loh. Kita tinggal tunggu lagi, maksimalnya read ada di berapa Mbps? Ya, terus. Ayo 4.000. 3.988. Yang keduanya di 3.900. Kita tunggu lagi. Yang ketiga di 250-an, hampir sama dengan yang read-nya ya bro. Turunnya lumayan drastis ini. Yang keempat pasti ya juga di 200-an bro. Kita lihat. Ya. 215. Nah, jadi perbedaannya ada di 2000 ya bro ya. Ini sudah hampir kelar, sama aja kelar lah intinya. Tapi jangan mikir setelah di on kan Velocity langsung ngebus kayak gini ya. Ini saya melakukan sampai 5 atau 8 kali baru bisa nyentuh ke sini. Kenapa? Karena dia harus membaca ulang. Jadi ditampung sama software ini dari Velocity. Ini loh bro. Enable Internally Memory Caching Technology. Jadi dia ditampung dulu, setelah pembacaan berapa kali baru dia membaca ulang dengan santai. Makanya input-outputnya bisa lebih kenceng daripada tanpa Velocity bro. Karena software Velocity memang mengoptimalkan input-output softwarenya. Nah seperti gini bro, Jamik Soro ini. Jadi Velocity ini bisa dipasang di storage 2,5 in mechanical, 3,5 in juga bisa. Mau dipasang di NVMe Gen 4 seperti Kioxia Xperia ini yang ada heatsink atau non heatsink. Nah seperti gini juga bisa, atau SSD SATA juga bisa bro. Ini adalah Kioxia Xperia 480 GB sama 960 GB bro. Jadi pada kamu membeli Dyna IO itu mendapatkan 3 software. Velocity yang tadi itu untuk mengatasi efisiensi input output di sumbernya, terus dibantu dengan teknologi Internally Memory Caching, Internally Write, dan File Performance Optimization. Terus kamu dapat software Diskkeeper, ini juga teknologi
caching yang difungsikan untuk kinerja PC sama server. Ini bukan endorse bro ya, ini memang benar-benar saya coba karena saya penasaran bro tentang software Velocity bro. Sekarang saya coba tes performa copy file dan benchmark defaultnya antara Kioxia Xperia Plus J3 sama Xperia with Heatsink. Gimana performanya? Check it out. Kalau saya baca di website resminya Kioxia Xperia Plus J3 atau yang pakai heatsink, untuk TBW-nya 1 teranya itu di 600 tera, 2 teranya di 1200 tera, 4 teranya di 2400 tera. Memakai TLC triple layer cell, di bawahnya QLC quad layer cell bro. Kalau untuk kontrolernya pakai Phison, kalau untuk flash memorinya semuanya pakai Kioxia teknologi Big Flash generasi ke-8 dengan fitur 218 layer bro. Kelebihannya dengan flash memory terbaru dari Kioxia ini, 80% interface speednya lebih bagus, 20% write-nya lebih bagus, minus 10% read latency-nya lebih bagus, 50% higher bit density ya karena ini bro ya, layernya 218 dan 30% power efficiency. Ini adalah teknologi flash terbaru dari Kioxia bro. Oke, kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Kristian di Kioscom Channel, salam teknologi.